Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Mustalah Hadits, kitab dasar dalam ilmu mustalah dengan membaca kitab karya Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad hafizallahu taala Razihi dengan judul Tuhfatul Mubtadi fi Syarhi Al-Mandumatil Baikuni. Kita sekarang masuk di jenis berikutnya dalam istilah mustalah hadis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Abul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. At-thani asyara al-mubhamu. Ba'da an dzakara an-nadhimul mu'an'ana intaqala ila al-mubhami wa huwa al-qismu ats-tsani asyara. Faqala wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa al-wawu 'atifatun wal muradu wan naw'u ats-tsani asyara huwa al-haditsu alladhi waqa'a fihi mubhamun wa huwa fil lughati ismu maf'ulin minal ibhami diddul idahi fal amru alladhi lam yubayyan yuqalu fihi mubhamun wa huwa ma waqa'a fihi ay fi sanadihi aw matnihi aw kilayhima rawin lam yusam ay lam yusarrih bismihi wa innama qila fihi rajulun aw shaykhun aw fulanun aw ibnu fulanin. Wa muradun nazimi annal mubhama huwa ma waqa'a fi matnihi aw sanadihi man lam yusamma. Wa ta'riful mu'tabaru ay yuqala huwa man ughfila dzikru ismihi minar rijali awin nisa'i fi sanadi wal awil matni. Walahu mawqi'ani. Al-awwalu fil matni wa huwa man ughfila falam yusamma fi mutunil hadithi karajulin aw sa'ilin aw ba'dihim wa nahwi dzalika wal aslu fi ma'rifatihi qawlu ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma lam azal harisan ala an as'ala Umara 'anil mar'ataini allataini qala Allahu lahumā in tatuba ila Allahi wa ajaba Umaru radhiyallahu ta'ala anhu ba'du faqala huma Hafsatu wa Aisyatu. At-tsani fis sanadi wa huwa man ughfila ismuhu fil isnadi faqila rajulun aw fulanun aw shaykhun aw ibnu fulanin aw akhi fulanin aw an abihi aw akhihi aw ammihi aw ummihi aw imra'atihi aw ukhtihi aw sahibin lahu walam yu'arraf dhalika wala yu'rafu dhalika al-akhu awil abu ila akhir. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mubham. Jenis ke-12 adalah al-mubham. Kata beliau ba'da an dzakara an-nadhimul mu'an'an. Setelah an-nadhim yaitu al-Imam al-Baikuni menyebutkan al-mu'an'an intaqala ilal mubham. Maka beliau berpindah ke al-mubham. Wa qala beliau berkata wa huwa al-qismu tsani asyara, yaitu dia adalah jenis ke-12. Faqala beliau berkata wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah apa yang ada padanya rawi yang tidak disebutkan namanya. Itu mubham. Wa al-waw atifah wa ataf al muradu bihi wa an-naw'u tsani asyara. Yang diinginkan dengannya adalah dan jenis ke-12. Wa hal haditsul ladzi waqa'a fihi mubham. Itu hadis yang ada padanya mubham. Wa huwa fil lugha, dia secara bahasa ismu maf'ul minal ibham. Dia adalah isim maf'ul dari kata ibham. Yaitu semua dari masdar kan. Abhama yubhimu ibhaman mubham. Mubhim mubham. Isim maf'ul dari ibham. Didul idha, lawan dari idha, lawan dari jelas. Yaitu ini mubham tidak jelas. Fal amru alladzi lam yubayyan, maka perkara yang tidak dijelaskan itu namanya yuqalu fihi mubham. Dikatakan padanya mubham. Wa huwa ma waqa'a fihi. Dia adalah apa yang terjadi padanya. Ai fi sanadihi, dalam sanadnya.
au matnihi atau dalam matannya, au kilaihima atau keduanya. Rawin lam yusam ay lam yusarrih bismihi. Rawi yang tidak dinamai, yaitu tidak disebutkan dengan jelas namanya. Wa inna makila fihi rajulun, tiada lain dikatakan padanya rajulun, au syekhun, au fulan, au ibnu fulan. Tidak disebutkan apa? Namanya, itu namanya mubham. Wa muradun nadim. Dan yang diinginkan oleh penadim, anal mubham huwa ma waqa'a fi matnihi aw sanadihi man lam yusam. Itu adalah siapa yang terjadi pada sanadnya rawi yang tidak disebutkan namanya, yang tidak disebutkan namanya. Wa ta'riful mu'tabar, ta'rif yang dianggap ayuqal dikatakan huwa man uqbila dzikru ismihi. Siapa yang dilalaikan dari menyebut namanya. Paham ya? Apakah lalai karena sengaja? Atau lalai karena apa? Memang karena lalai, hilang akalnya. Dan itu tentunya tidak boleh kita katakan kepada Allah kan. Lalai karena tidak ditahu. Paham ya? Pasti Allah Subhanahu wa taala sengaja hilangkan untuk hikmah. Minar rijal awil nisa, dari laki-laki atau perempuan, fis sanad awil matan. Dalam sanad ataupun matan. Walahu mauqi'an, berarti dia memiliki dua tempat. Ini yang tidak disebutkan namanya. Al awal fil matan, pertama di matan. Wahuwa man uqfila falam yusamma fi mutunil hadits. Itu dia adalah yang dilalaikan, yang tidak dinamakan di matan hadis. Karojul, dia cuma bilang rojul, atau sa'il, atau penanya, atau ba'duhum, atau sebagian mereka. Atau kadang bilang a'robi, tidak disebutkan namanya. Paham kan? Tidak disebutkan apa? Namanya. Wa nahu dalik, dan semisalnya. Wal aslu fi ma'rifatihi qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Asal dalam mengetahuinya, maksudnya itu yang tidak diberi nama itu, kita perlu mengetahui kadang siapa dia. Itu adalah ucapan Ibnu Abbas. Lam azal harison. Terus menerus saya bersemangat. An as'ala Umar anil mar'atain. Untuk bertanya kepada Umar tentang dua perempuan. Allati qala Allahu ta'ala, qala Allahu lahuma, yang Allah katakan kepada keduanya, intatuba, jika mereka berdua bertobat. Siapa itu dua orang perempuan itu? Ilallah, kepada Allah. Wa ajaba Umar ba'du, maka Umar menjawab setelahnya. Kan Umar tidak langsung menjawab. Paham ini? Terus Ibnu Abbas bertanya, siapa itu? Siapa itu? Paham kan? Karena sahabatlah yang mengetahui sebab turunnya. Ya kan, Ibnu Abbas kan waktu itu belum ya balik. Jadi tidak tahu siapa. Maka terus dia tanya kepada Umar sampai setelahnya belum jawab. Huma Hafsah wa Aisyah. Itu dua orang itu adalah Hafsah dan Aisyah. Yang kedua, ada mubham di matan, di sanad. Wa huwa man uqfila ismuh fil isnad. Dia adalah yang dilalaikan dari namanya di sanad. Akila rajul, au fulan, au syekh, au ibnu fulan, au akh fulan, au an abi, au aki, au ammi, au ummi, au imro'ah, amro'atuhu, au ukhtihi, au sahib lahu. Walam yurab dhalikal akh awil ab. Tidak ditahu itu akh atau ab itu sampai akhirnya. Terus ثم قال والمبهمون في السند ينقسمون إلى قسمين الأول أن يكون المبهم صحابيا وهذا مقبول بالاتفاق لأن الصحابة كلهم عدول والراوي عنه إن كان بريئا من التدليس حملت روايته عنه على الاتصال وإن لم يصرح. الثاني أن يكون من عدا الصحابة ومثاله أن يقول ومثاله أن يقول الراوي عن رجل أو شيخ ونحو ذلك. الحكم على مبهم الإسناد. المبهم في السند بأي نوع وقع لا يخلو في نهاية أمره من حالتين. الحال الأول أن يبين باسمه في طريق آخر أو عند مصنف آخر.
أو عند مصنف آخر، وهذا يحكم عليه بحسب ما يستحقه، فقد يعرف بتوثيق أو جرح أو غير ذلك. الحال الثاني ألا يبين اسمه، ولم نكف عليه إلا على وجه الإبهام، فهذا يبقى مبهما، وهو محط الحكم عليه في هذا القسم من أقسام الحديث. مرتبة المبهم. قال الحافظ ابن كثير: إذا كان في عسر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبول كثير. قلت: أما الاحتياج فلا يحتج به اتفاقا. المصنفات في المبهم من أهمها: أولا الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب. ثانيا غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال. ثالثا المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي. Alhamdulillah, Masya. Kata beliau al-mubhamun fi sanad yang qasimul qismain. Yang dimubahamkan dalam sanad terbagi dua. Pertama, ayakun al-mubham sahabian. Ini tidak ada masalah. Yang mubham itu sahabat. Sahabat bilang, ja'a rajulun ilan nabi. Dia tidak sebutkan namanya. Kan sahabat yang datang kepada Nabi. Kata beliau, hada makbulun bittifaq. Kalau ini diterima berdasarkan kesepakatan. Jadi mubham as-sahabi la yadur. Mubahamnya sahabat itu tidak ada masalah. Tidak perlu antum cari tahu siapa ini. Jangan sampai majruh. Nah, jangan sampai dhaif. Enggak. Sahabat tidak perlu dikasih periksa. Karena dia ittifaq makbul. Lianna sahabata kullahum udul. Karena sahabat seluruhnya adil. Bita'adilillahi lahum. Karena Allah mentazkiyah mereka kan. Radiyallahu anhum waradu. Warrawi anhu. In kana bari'an minat tadlis. Humilat riwayatuhu anhu alal ittisal. Wa illam yusarrih. Rawi dari sahabat. Kalau dia rawi yang bebas dari tadlis. Maka dibawa periwayatannya darinya itu di atas ittisal. Sanadnya bersambung. Wa illam yusarrih. Walaupun dia tidak tasrih nama sahabat yang diambil. Nah, dia bilang misalnya. Sami itu min ahadis sahabat. Dah. Atau an ahadis sahabat Nabi SAW. Dipahami nih? Saya dengar atau saya riwayatkan dari salah satu sahabat. Tidak disebutkan namanya. Rawi dari sahabat walaupun majhul, tidak ada masalah. Walaupun tidak dia sebutkan namanya. Asal yang kedua, ini yang dibahas di sini. Yakuna ma'adas sahabah. Man adas sahabati. Selain sahabat. Contohnya dia katakan, rawi berkata, an rojulin, au syaikhin, wa nahudali. Al-hukmu ala mubhamil isnad. Hukum atas mubham sanad. Wal mubham fi sanad bi ainau'in baqa alla yaklu. Yang mubham dalam sanad dengan jenis apapun mubhamnya. Maka la yaklu fi nihayati amrihi. Tidak akan pernah lepas dari ujung perkaranya min halatain. Dari dua keadaan. Tidak akan pernah lepas dari dua keadaan. Tidak akan pernah lepas dari dua keadaan. Pertama al-halul ula al-awwal. Keadaan pertama ayubayyan bismih. Dijelaskan namanya. Fitorikin akhor. Di jalur lain. Jadi memang di situ misalnya an-rojul. Tapi di jalur lain disebutkan namanya. Paham ini? Disebutkan namanya. Maka au inda musannifin akhor. Atau di penulis yang lain. Wahada yuhkam alaih. Kalau ini dihukumi atasnya bihasabi ma yastahiquhu. Sesuai dengan haknya. Ya kan? Kalau dikenal disebutkan namanya ternyata itu dhaif ya dhaif. Kalau disebutkan namanya ternyata rawi yang thiqah. Paham kan? Tergantung. Faqad yu'raf bitautsikin au jarhin au ghairi dzalik. Kadang dia dikenal dengan ada penguatnya, rawi yang thiqah atau rawi yang jarh, dikritik hafalannya atau dobetnya atau selain itu. Kadang kedua Allah yubayyan ismu. Tidak disebutkan namanya di tempat lain.
walam nakif alaihi illa ala wajhil ibham. Kita tidak mendapatkan atas hal tersebut kecuali di atas sisi yang ibham, yaitu tidak didapatkan siapa itu yang diriwayatkan darinya. Fahada yabqa mubhama. Kalau ini tetap menjadi mubham. Dan inilah tempat hukum atasnya dalam pembagian ini dari ahkamul hadits. Karena hadis mubham adalah hadis yang dhaif. Yang ini, yang tidak ditasrih namanya. Kapan ada rawi mubham langsung bilang ini dhaif. Iya, martabatul mubham. Kedudukan mubham. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, idza kana fi asri tabi'in, kalau mubham itu di masa tabi'in, wal qurunil masyhud lahum bil khair, dan generasi yang dipersaksikan terhadap mereka dengan kebaikan, yaitu kata Nabi khairun nasi qarni, kemal ladina yalunahum, kemudian setelah mereka, itu setelah sahabat tabi'in, tsummal ladina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, yaitu atba'u at-tabi'in, itu maksudnya yang dipersaksikan akan apa? Kebaikan. Paham Rizky? Siapa yang dipersaksikan kebaikan? Lah, sahabat. Mana sahabat? Maksudnya tiga generasi pertama. Nah, sahabat, tabi'in, dan atba'u tabi'in. Itu dipahami dari ucapan Nabi tadi. Khairun nasi qarni, sahabat. Sebaik-baik orang generasiku, sahabat. Tsummal ladina yalunahum, kemudian setelah sahabat. Berarti tabi'in. Tsummal ladina yalunahum, kemudian setelah mereka. Berarti atba'u at-tabi'in. Itu maksudnya. Kalau dia di masa tabi'in atau generasi yang dipersaksikan untuk mereka dengan kebaikan, fa innahu yusta'nas bi riwayatihi. Sesungguhnya dia didukung dengan riwayatnya. Wa yustadha biha fi mawatib, dan dijadikan penerang dengannya di sebagian tempat. Wa qad waqa fi Musnad Ahmad, itu telah terjadi di Musnad Ahmad wa ghairihi, dan selainnya min hadal qabil katsir, dari arah ini banyak. Ini kata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Ba'ith Al-Hasid. Nanti kita akan baca setelah Baikuni Ba'ith Al-Hasid, tapi ringkasannya yang diringkas oleh Imam ya Asakir. Nanti insya Allah kita baca setelah tamat Baikuniyah. Kan kita baca 3 ringkasan Ba'ith Hasid dan Nuzha karyanya Hafidz Ibnu Hajar. Ini ucapan yang kita dapat. Qultu, saya katakan, amal ihtijaj fala yuhtaju bihi ittifaqan. Perhatikan baik-baik. Adapun dari sisi berhujjah, maka hadis yang ada rawi mubham tidak dipakai berhujjah. Ittifaqan, sepakat. Hati-hati itu. Diperhatikan. Ketika ada hadis rawi majhul, rawi mubham. Nah, rawi mubham tidak dipakai untuk berhujjah. Berdasarkan apa? Kesepakatan. Karena yang ada saja namanya tapi dhaif tidak dipakai. Apalagi yang apa? Mubham. Jelas ini? Secara berhujjah rawi yang mubham tidak dipakai untuk berhujjah. Dipahami ini? Bahkan walaupun itu dari tabi'in ataupun generasi yang dipersaksikan. Karena ucapan mereka bukan apa? Hujjah. Ucapannya saja. Kalau ditahu orangnya, ucapan tabi'in atau atba'ut tabi'in bukan apa? Hujjah. Kan hujjah itu kan ucapan siapa? Nabi, kemudian sahabat kan. Kalau tabi'in kan tadi fi asri tabi'in, dan generasi yang dipersaksikan mereka. Dari sisi berhujjah tidak boleh dipakai berhujjah. Sebagian orang berhujjah dengan ucapannya atau enggak. Dipahami ini? Itu hanya mendukung saja. Ada dalil dan ini dipegang oleh Atha bin Abi Rabah. Ini dipegang, begitu maksudnya. Itu namanya yusta'nas. Kita memperkuat pendapat dengan ucapan mereka. Tapi ucapan mereka bukan apa? Bukan hujjah. Bukan hujjah. Itu disepakati. Karena yang diperselisihkan oleh para ulama adalah ucapan sahabat. Apakah hujjah atau bukan. Kalau ucapan tabi'in, istilahnya bukan hujjah. Itu harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai antum ya berhujjah dengan ucapan tabi'in. Makanya sangat aneh kalau sekarang ini ada orang berhujjah dengan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin, berhujjah dengan ucapan Syekh bin Baz. Itu bukan hujjah, tabi'in saja bukan hujjah. Amin. Kan sebagian orang kalau kita sampaikan dalil dia malah bilang apa? Syekh bilang begitu. Nah, ini disepakati dari masa tabi'in itu sudah bukan hujjah. Ucapannya. Sudah bukan hujjah, ucapannya. Sahabat saja yang hujjah.
Karena mereka menyaksikan turunnya Quran. Menyaksikan Nabi ucapkan itu ucapan. Iya jelas kan? Kemudian terakhir kebiasaan penulis. Al-musonnafatu fil mubham. Karangan-karangan yang ditulis terkait dengan rawi yang mubham. Min ahammiha di antara yang paling pentingnya adalah 2. Al-asma'ul mubhamah fil amba'il muhkamah. Lil Khatib. Karangannya Al-Khatib. Yang kedua, 3 yang belum sebutkan. 3, Gawamid al-asma'il mubhamah. Karangannya Ibnu Bashkuwal. Yang ketiga, Al-Mustafad min mubhamatil matn wal isnad. Karangannya Abi Zur'ah Al-Iraqi. Ini 3 tulisan terkait dengan mubham. Kemudian berikutnya itu pembahasan agak panjang. Al-Ali wan Nazil. Insya Allah kita bahas ambil 1 kali nanti di hari Senin. Karena kita bisa panjang.